Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kanza Zafira dengan NIM E340-123-1034. Saya Amelia Nurul Afifah dengan NIM E14012310778. Saya Wilhan Pratama dengan NIM G44012310026. Saya Syaukiatul Syifa Ramadan dengan NIM I14012311037. Saya Muhammad Bintang Rafi Mansori dengan NIM E44012310048. Sama-sama kita ketahui bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang jangkauannya sangat luas yang mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat. Salah satu pemanfaatan dari ilmu kimia itu sendiri adalah inovasi vaksin. Nah, kali ini kelompok kami yaitu kelompok H akan membahas salah satu inovasi vaksin karya anak bangsa yang diberi nama vaksin Inavac. Vaksin Inavac sendiri merupakan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh peneliti di Universitas Airlangga, yang mana vaksin ini diproduksi dan didaftarkan oleh PT Biotis Indonesia, yang puncaknya pada tanggal 1 November tahun 2022, vaksin ini mendapatkan perizinan penggunaan darurat dari BPOM Indonesia. Nah, keren sekali bukan? Oleh karena itu, marilah kita lebih mengenal lagi apa sih vaksin Inavac itu. Alasan pembuatan vaksin ini disebabkan karena merebaknya kasus penyebaran COVID-19, sehingga sektor kimia diharuskan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru berupa vaksin. Indonesia juga tidak lupa untuk berkontribusi dalam pembuatan vaksin ini. Salah satunya adalah vaksin Inavac. Vaksin ini dibuat dari virus yang telah dinonaktifkan atau telah dimodifikasi, sehingga vaksin ini tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Secara umum, pembuatan vaksin ini terbagi dalam beberapa tahap yang dipantau dengan ketat. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi, yang kedua tahap uji praklinis, dan yang ketiga ialah tahap klinis yang sudah melibatkan pengujiannya kepada manusia. Nah, pada tahap ketiga ini juga terbagi dalam beberapa fase ini, terutama untuk melihat efektivitasnya dan keamanannya, termasuk seperti efek sampingnya kepada relawan. Setelah semua tahap ini selesai pun, BPOM masih akan melakukan pengujian lebih lanjut kepada vaksin tersebut sebelum mengeluarkan izin darurat. Usai izin terbit, barulah tahap proses produksi massal diberlakukan. Pemanfaatan vaksin Inavac bagi masyarakat yaitu untuk mencegah dan juga mengurangi dampak COVID-19. Ketentuan penggunaan vaksin Inavac ini sendiri berdasarkan kajian dosis obat atau sering juga disebut dengan posologi. Untuk pemberian vaksin ini yaitu digunakan sebagai vaksinasi primer yang diberikan selama 2 dosis, yaitu sebesar 5 mikrogram atau 0,5 ml per dosis. Untuk sasarannya sendiri, vaksin Inavac ini disasarkan kepada orang dewasa yang telah berumur 18 tahun ke atas. Secara umum, aspek keamanan vaksin Inavac dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping vaksin ini dikategorikan yang terendah hingga tinggi, atau sekitar di kategori grade 1 hingga grade 2. Dan tidak jauh berbeda dengan efek samping dari vaksin CoronaVac. Efek samping dari penggunaan vaksin ini antara lain demam, nyeri kepala, nyeri otot, dan batuk. Sejauh ini tidak ada kematian atau adverse event special interest yang dilaporkan mengenai penggunaan vaksin Inavac. Berdasarkan aspek imunogenisitas, vaksin Inavac dapat meningkatkan respons imun humoral dengan nilai GMFR sebesar 3,65, 1,18, 1,2 pada 28 hari setelah injeksi dosis kedua. Vaksin tersebut juga dapat meningkatkan respon imun seluler Dengan nilai GMFR sebesar 8,7, 1,2, 1,8 setelah 28 hari setelah injeksi dosis kedua. Data eksistensi imunogenisitas antibodi netralisasi antar 3 batch vaksin Inavac 5 mcg terlihat sebanding. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan jelas. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.